Hai Sobat Untera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Madiun, Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur incumbent Khofifah Indar Parawansa melaksanakan safari ke sejumlah pondok pesantren, salah satunya di Kabupaten Madiun. Sesuai visi misinya, Cagup nomor urut 2 tersebut bakal melanjutkan program One Pesantren One Product hingga ekspor ke mancanegara. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendatangi sebuah acara haul Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Acara yang dikemas sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dihadiri ribuan santri dan warga masyarakat setempat. Sesuai visi misinya, calon gubernur nomor urut 2 itu ingin melanjutkan program One Pesantren One Product atau OPOP untuk para santri, karena program ini dinilai dapat membangun kemandirian sebuah pesantren. Kalau pondok pesantren kita di program ekonomi ada OPOP, One Pesantren One Product. Dulu ditargetkan ada 1000 produk yang sudah dikurasi, tapi yang kemudian kita bisa capai lebih 2.500 dalam waktu 3 tahun. Produk-produk OPOP alhamdulillah sudah mulai ekspor. Dan kita sudah melakukan MOU dengan Islamic Development Bank untuk OPOP. Bahkan sudah diundang ke Malaysia dan Thailand untuk presentasi program One Pesantren One Product. Ini akan membangun ekosistemnya santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Dan di pesantren selama 5 tahun, kepemimpinan kami ada 5.583 santri dan guru Madin itu mendapat beasiswa S1, S2, dan S3. Insya Allah Oktober ini yang program doktoral sudah ada yang lulus. Jadi penguatan SDM pesantren dan managerial skill bagi pengelola pesantren ini menjadi bagian yang kita harapkan bisa mendorong penguatan peran pesantren terutama pada program-program ekonomi dan pada penguatan kualitas SDM pesantren. Keberadaan Pondok Pesantren Jawa Timur dan program peningkatan ekonomi dan SDM yang diprogramkan mampu membangun ekosistem pesantren yang berkembang dan berdaya saing. Wita Koprastyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Aksi cuti bersama yang dilakukan oleh Hakim se-Indonesia secara serentak mendapat beragam tanggapan oleh beberapa pengacara. Salah satu pengacara di Pengadilan Agama Sidoarjo mengaku hal ini mengakibatkan perkara yang ditanganinya terpaksa harus ditunda hingga minggu depan. Berkaitan dengan cuti serentak yang dilakukan oleh para hakim yang ada di Indonesia, pihak Pengadilan Agama Sidoarjo menjelaskan bahwa sesuai arahan dari Mahkamah Agung, hakim memang diperbolehkan untuk mengambil hak cutinya. Namun pihak Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa cuti para hakim ini bukan sebagai aksi mogok kerja, akan tetapi memakai hak cuti mereka untuk mendukung aksi solidaritas aksi para hakim di Jakarta yang dimulai pada hari Senin lalu hingga Rabu mendatang. Selain itu, di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dari total 8 hakim yang ada di Pengadilan Agama saat ini, pada Senin kemarin terdapat 2 hakim yang cuti, sedangkan pada Selasa ini terdapat 1 hakim yang mengambil cuti. Pihaknya juga menegaskan bahwa cutinya para hakim baik dari hari Senin maupun hari Selasa tidak mempengaruhi pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sementara itu, salah satu pengacara yang ditemui di Pengadilan Agama mengaku bahwa dirinya merasa dirugikan imbas dari cutinya para hakim, khususnya hakim yang cuti di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dirinya kecewa lantaran perkara yang ditanganinya terpaksa harus ditunda dan diundur minggu depan. Menurutnya, perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh kliennya sangat segera dibutuhkan untuk pengurusan hal pernikahan kliennya. Dirinya juga mengaku sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak Pengadilan Agama terkait hakim yang cuti. Hal ini berimbas pada ditundanya sidang perkara kliennya hingga minggu depan. Jadi kami dari Ikatan Hakim Indonesia tetap mendukung apa yang menjadi seruan daripada solidaritas Hakim Indonesia. Namun demikian,
ya sesuai arahan dari pimpinan Mahkamah Agung, boleh mengajukan cuti, tapi tidak boleh meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, memang di Pengadilan Agama Sidoarjo ada hakim yang cuti, ya. Tapi alhamdulillah mulai hari Senin kemarin sampai beberapa hari ke depan berkaitan dengan aksi solidaritas ini, pelayanan di Pengadilan Agama Sidoarjo tetap berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan pada hari Senin kemarin kita masih melaksanakan persidangan, begitu juga di hari ini juga masih ada persidangan. Persoalan penundaan persidangan itu tetap dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Misalkan karena memang penggugat atau para pihak belum siap dengan alat buktinya, maka akan ditunda untuk mengajukan alat bukti seperti biasanya dalam hukum acara perdata. Terus terang bagi para pencari keadilan itu terganggu. Contohnya kasus saya kemarin itu tentang dispensasi nikah. Jadi biasanya kasus dispensasi nikah itu kan membutuhkan cepat karena ada keadaan darurat, yaitu dari para yang jenisnya ini hamil. Jadi untuk cepat-cepat dinikahkan biar tidak terburu melahirkan. Nah karena ini ditunda untuk sampai minggu depan, akhirnya jadwal untuk mereka menikah akan mundur juga. Takutnya nanti malah keburu hamil, keburu melahirkan. Jadi sangat terganggu sekali buat para pencari keadilan. Dan tentunya dari para pencari keadilan ini ke saya mengeluh, lupa kok ditunda. Padahal kan kemarin tidak ada jadwalnya. Saya jawabnya karena memang ada hakim ketuanya yang tidak, ketua majelisnya tidak bisa hadir, jadi mereka tidak bisa memutuskan. Jadi sangat terganggu sekali. Berarti dari pihak Pengadilan Agama sendiri memang mengatakan kalau ada ketua majelis hakim belum berkenan hadir karena cuti untuk ke Jakarta berikutnya. Iya. Oke. Alasori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang sebuah robot yang dapat membantu para petani memetik stroberi secara tepat dan presisi. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top, so the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari Agrobot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun ini mengizinkan pihak berwenang di seluruh negeri untuk mendenda dan menangkap orang-orang yang tidur di jalanan. Putusan itu mengarah pada pembersihan besar-besaran perkemahan tunawisma yang banyak di kota California termasuk Los Angeles. Sebelum akhirnya tinggal di sini, General Dogon berjuang melawan kecanduan narkoba dan menjalani hukuman penjara panjang. Kini dia tinggal di kawasan Skid Row di pusat kota Los Angeles. Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan pemerintah kota melarang orang tidur di jalan, menurutnya keterlaluan. I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. You know what I'm saying? Because if it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go. You know what I'm saying? What you gonna do? I don't care what you say in the Supreme Court. Sekitar sebulan setelah putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada negara bagian untuk menangkap tunawisma, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan lembaga negara bagian untuk membersihkan jalanan. Hal itu kejam, kata Pete White, Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network, sebuah organisasi akar rumput di Skid Row. A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end. We are willing to invest more money into policing than into housing. They are attempting to police themselves out of a social crisis. Union Rescue Mission telah melayani warga tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Presiden sementara Jeff Hudson mendukung putusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan tantangannya adalah menemukan tempat berlindung bagi sekitar 70.000 tunawisma di kota itu. The decision is a logical decision between balancing the rights of individuals to have stores open, to have businesses open, and the rights of individual to have housing and shelter. And so the Supreme Court came down on the side of the individuals who want to open businesses and want to be in business and want to use the sidewalks. Jody Cobb menjadi tunawisma selama 10 tahun. Hari ini, dia adalah asisten program di organisasi tersebut. Dia mengatakan masalah narkoba membuatnya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di masa lalu. Dan razia di jalanan pada akhirnya malah membantunya. I was placed in mental institutions, court-ordered. I was placed into rehab, court-ordered. Even if it wasn't what I wanted to do, I know that being sewed into my life at that time.
Sejak langkah gubernur, Kota Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% orang yang tidur di jalanan. Sementara San Francisco, yang dikenal luas memiliki populasi tunawisma, memiliki trotoar pertama yang bersih dalam beberapa dekade. Aktivis tunawisma mengatakan, terlepas dari statistik tersebut, jumlah orang yang membutuhkan bantuan tetap sama. Mereka hanya tidak kelihatan. Data terbaru tahun 2022 memperkirakan sekitar 582.000 orang di Amerika menghadapi masalah ketunawismaan, menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika. Sekitar 56% diantaranya tinggal di penampungan darurat atau sementara sisanya terpaksa tinggal di jalanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Teranyus saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.